Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahillazi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Al-ayah, sadaqallahul azim. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya, sehingga kita terhindar dari sifat kesyirikan dan kekufuran. Salawat beriringi salam, marilah kita curahkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika kita mendengar kata globalisasi, yang terpintas di pikiran kita adalah perkembangan modern, robot-robot canggih, budaya luar dan lain-lainnya. Itu semua memiliki hubungan yang erat dengan era globalisasi. Kita merasakan pada saat ini perubahan yang terjadi pada zaman sekarang ini. Bukan hanya kita yang merasakan perubahannya, tetapi seluruh dunia pun merasakan perubahan dari era globalisasi ini. Dari perubahan yang terjadi ini, dunia semakin maju ke depan. Kita merasakan produk-produk yang semakin hari semakin unggul dalam perkembangannya. Teknologi-teknologi semakin canggih dalam perkembangannya. Ini membantu kita dalam menjalankan aktivitas-aktivitas kita dalam sehari-hari. Membantu kita menjalani kehidupan sehari-hari. Bukan hanya itu, di bidang usaha saja, pembisnis besar itu mendapatkan keuntungan yang sangat besar karena mereka bisa mengelola budaya luar. Mereka menarik para penggemar-penggemar dengan cara menjual tren-tren yang saat ini terkenal. Itu semua adalah pengaruh dari era globalisasi. Jamaah, ketika kita mendengar tentang kabar baik, pasti ada hal yang buruknya juga. Hal buruk yang kita dapatkan pada saat pengaruh era globalisasi ini adalah narkotika dan perjudian online semakin hari semakin berkembang, semakin pesat dan semakin meningkat karena kita salah menggunakan internet. Bukan hanya itu, pergaulan bebas pun semakin hari semakin meningkat karena budaya luar yang masuk ke dalam budaya kita. Itu semua adalah perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah kita adalah karena kita tidak pandai mengelola budaya luar. Kita tidak boleh menerapkan budaya luar dengan cara mengambil mentah-mentah budaya luar itu. Tidak boleh menerapnya ke budaya kita yang telah kita jaga sampai saat ini. Perlunya ada adaptasi dan menyaring budaya luar itu sehingga kita bisa mengambil manfaat-manfaatnya dan kita tidak dirugikan sama sekali. Oleh sebab itu, pada saat ini perlunya ada kesadaran diri untuk mengelola budaya luar supaya kita tidak terjerumus dalam kesalahan. Jamaah yang dirahmati Allah, pemuda adalah generasi penerus bangsa. Suatu negara berada di genggaman mereka. Jika mereka salah dalam mengambil langkah-langkah, maka mereka akan terjerumus dalam jurang yang dalam. Mereka tidak akan bisa keluar dengan mudah ketika mereka telah terjatuh dalam lubang yang dalam. Harus ada kesadaran diri agar mereka bisa mempersiapkan diri mereka untuk masa depan, supaya mereka bisa memotivasi diri mereka sendiri dan orang lain, supaya mereka bisa membangun negeri ini bersama-sama. Pemuda adalah agent of a change, generasi penerus tombak penerus perubahan. Jika mereka bisa mengelola dan memotivasi diri mereka sendiri untuk mengajak kebenaran bersama-sama dengan teman-temannya, maka mereka akan menjauhi kemungkaran. Sesuai dengan ayat yang tadi saya bacakan di awal tadi, yang artinya adalah
Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kamu menyuruh untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah. Dari ayat yang di atas, kita sebagai pemuda harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kuatnya arus globalisasi pada saat ini. Kita harus memiliki beberapa hal yang harus kita siapkan supaya kita tidak tertelan oleh era globalisasi. Yang pertama jamaah adalah niat. Innama a'malum bin niat. Semuanya tergantung dari niat. Kita harus mempersiapkan niat ini terlebih dahulu agar kita tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak benar. Kita harus ada niat supaya kita memiliki arah yang tepat untuk melangkah maju ke depan supaya kita tidak terjerumus dalam sesuatu yang salah. Oleh karena itu, niat sangatlah penting untuk melakukan sesuatu kebaikan. Hati ini tidak akan terdorong jika tidak ada niat. Hati ini tidak akan bergerak jika tidak ada niat dalam hati. Hati ini tidak akan berdorong untuk mengulurkan tangan kita kepada orang yang sedang kelaparan jika tidak ada hati yang diniatkan. Oleh karena itu, tanamkanlah dalam diri ini niat yang baik untuk mempersiapkan diri kita ke arah yang lebih baik ke masa depan. Sehingga kita tahu kemana arah yang benar dan mana yang arah yang salah. Sehingga kita bisa bersama-sama untuk membantu membangun negeri ini bersama-sama. Yang kedua jamaah adalah berusaha. Ketika kita sedang berusaha, setelah kita berniat, kita harus berusaha semaksimal mungkin. Kita tidak boleh berhenti di situ saja ketika kita sudah berniat. Harus ada diiringi dengan usaha. Ketika kita ingin mendapatkan ranking 1, kita harus ada niat, harus ada usaha juga. Sehingga kita bisa menggapai usaha itu semaksimal mungkin. Sehingga kita bisa mendapatkan apa yang telah kita inginkan selama ini. Apa yang telah kita niatkan hari ini. Harus diiringi dengan usaha. Karena usaha harus digapai setinggi-tinggi mungkin agar kita bisa mendapatkannya. Ketika kita gagal dalam berusaha, maka kita tidak boleh berputus asa. Kenapa kita tidak boleh berputus asa? Karena Allah Maha Agung. Allah bisa membolak-balikkan fakta dan keadaan. Ketika Allah mengatakan kun fayakun, maka terjadilah. Yang dulunya adalah kegagalan, pada akhirnya adalah kesuksesan dunia dan akhirat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga jamaah, setelah kita berniat dan berusaha, maka harus berdoa dan bersabar. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita harus selalu berdoa kepada Allah agar apa yang kita usahakan itu, apa yang kita niatkan itu direstui oleh Allah. Allah selalu ada di samping kita jika kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah untuk membantu semua apa yang telah kita usahakan itu. Dan kita harus juga bersabar. Kenapa kita harus bersabar? Karena sesuatu yang harus kita lakukan itu tidak mungkin spontan kita dapatkan. Harus bersabar dahulu. Karena Allah tahu apa yang saat ini kita butuhkan dan bukan apa yang sedang kita inginkan. Ketika kita berbeda dengan pemuda-pemuda yang lain, yang dimana mereka menikmati masa muda mereka, sedangkan kita tidak merasakan nikmat muda itu, maka kita harus bersabar. Kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan membantu kita melakukan apa yang terbaik untuk kita jika kita bersabar kepada Allah, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jamaah, yang terakhir adalah jamaah bertawakal kepada Allah. Berserah dirilah kepada Allah. Setelah kita berniat kepada Allah, berusaha semaksimal mungkin, berdoa dan bersabar, maka kita harus bertawakal kepada Allah. Kita harus berserah diri kepada Allah. Karena kita harus yakin, karena Allah selalu ada untuk kita. Karena Allah akan membantu kita di segala urusan. Supaya kita bisa menikmati hasil yang kita usahakan itu. Karena kita telah berserah diri kepada Allah. Karena Allah telah merestukan, mendoakan dan membantu kita apa yang telah kita usahakan ini. Dari semua ini, kita memiliki hikmah-hikmah yang tersendiri. Ketika kita dalam musibah, dalam masalah, kita selalu meminta bantuan kepada Allah.
Ketika kita terkena bencana, kita selalu mengingat Allah. Karena Allah akan membantu hamba-hambanya yang sedang kesusahan. Kita tidak boleh berputus asa ketika kita gagal. Kita harus semakin semangat dengan kegagalan itu. Karena kegagalan tidak mungkin akan menghasilkan kebenaran. Tetapi kegagalan akanlah awal dari kesuksesan. Kita harus yakin bahwa Allah akan membantu kita semaksimal mungkin supaya kita akan menikmati hasil yang terbaik nantinya. Dan kita harus selalu bersabar untuk meyakinkan diri kita bersama-sama untuk membantu membangun negeri ini. Kita harus yakin kalau Allah akan melindungi kita sampai akhir zaman nanti. Allah akan melindungi kita dari pengaruh besar era globalisasi ini dengan cara tidak ketinggalan oleh zaman dan tidak ketinggalan oleh perkembangan. Mungkin inilah khutbah singkat yang bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahillazi hamdan katsiran kama amak. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Shalluna 'alaihi mustaslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma firli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyaihim huwal anwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana azalamna anfusana wa ilam taghfir lana tarhamna lakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil insan wal insan wa iyazil qurba wa yanhana 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tazakkarun. Wal zikrullahu akbar. Aqimus shalah.